A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin dan apa yang sudah saya jelaskan, bahwa menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Ini adalah pepatah yang sangat pas untuk disandingkan kepada carok, yang dimana carok ini sering dijadikan alasan dimana orang melampiaskan amarah, hawa nafsu, dan emosinya di dalam pertikaian. Istilah carok sendiri sudah saya jelaskan, dan di video ini jelas kita bisa melihat dari mata Hasan, yang dimana beliau memberikan pernyataannya, penyesalannya, ungkapannya mengenai apa yang telah dia lakukan. Disinilah hal penting yang perlu kita pelajari, yaitu karena tidak ada sesuatu yang bisa kita capai. Kepuasan tidak akan pernah kita capai apabila hanya mengedepankan emosi dan angkara murka, sebagaimana apa yang sudah dialami oleh Hasan dan Wardi. Dan di sini mari kita simak seperti apa penyesalan dari Wardi berikut dengan Hasan sebagai pelaku utamanya. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya, Pak, di Yukorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu, Pak. Kendara motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini, Pak. Demak kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya, kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh, bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya, Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan, masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu, Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima Silau. saya lawan omongan itu, dia nampar saya, Pak. Oh, Nampar nampar. berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya Nampar dengan tangan kiri. tangan itu. kiri. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak, Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang, Pak, yang itu, Adiknya? yang nyetir. Oh, yang nyetir, Nah, oke. dia nyetir, terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya enggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga, Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Ha-ha. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih itu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang, kalau saya enggak salah, Pak, kak, saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang, Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya Pulang bawa celurit. ketemu di jalan sama dia, Pak. Oke. Itu. Terus Ya. ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana, Abi? Kok laju, Pak, motor saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar, Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah Kekeman. ada itu, memang Sudah ada. yang biasa di Madura kan memang gitu, Pak. Ya, saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya Maaf. Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. Ibu ya. Iya, Ibu. Udah, jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat. Sudah dilarang, terus ya? langsung berangkat sama ini. Melarang Sama ibu mungkin sudah atau dilarang. Sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi udah terlanjur itu, Pak. Iya, Udah terlanjur emosi. mungkin cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Seporan nih bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya waktu ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjaris suruh pergi tapi enggak mau, dia nunggu. Setelah itu? Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti, saya sudah loncat duluan, Pak, gitu.
Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 Iya. orang lebih. 10 orang. Iya. Sekitar 10 orang lebih. Tapi Oke. yang ikut Oh, 5, 10. yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya, berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut 5 yang acara nyerang. Gitu. Lanjut terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ya ini yang nyerang duluan. Yang Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Matanjal. Kalau itu yang tadi Matanjal. Yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Iya. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang. Adiknya Tumbang. nyerang dari belakang. Oke. Ada yang nyerang. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi Iya. nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari Iya. belakang. Dari pakai- belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang Oke. pakai pisau, yang mau pakai pisau. Oh, ada yang Saya pakai tebas pisau? duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Hmm. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena Perang. pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya. Pak. Yang terakhir yang baju Iya. putih mungkin Yang agak itu hijau, nyerang masih saya. mau nyerang saya terus, saya mundur, saya sibuk nggak kena, Tapi lari sama ini. Lari. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga kamu bilang gitu. Oh. Sama ini suruh ke Iya. sini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa Disuruh bisa lari. mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, ngindar Lari Lari kemana? Oh, lari. tanah kosong ke apa? ke belakang rumah saya. Semak-semak gitu lah. Oh. Dekat rumah, tapi nggak masuk. Kalian berdua aja berarti. Iya. Posisi sepi. Ditinggal Iya, begitu sepi. saja ya. Ngindar mungkin gitu. Indah, Ya. yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon kepada desa Untuk melaporkan kepolisian. diri. Untuk lapor ke polisi. Ya, jadi mereka memang berdua sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang melaporkan Mau melaporkan menyerang diri, diri. menyerahkan sudah diri. mau di jalan sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh Iya. telepon kepada desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mau kemana lebih baik Kalut lah menyerahkan ya. diri ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia. Ya, istrinya Hasan. Adik kecil anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepada desa itu saja. Oke, Iya. ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Iya. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau Pasti saya menyesal. sudah menyesal Pak. Iya. Pasti menyesal. Saya itu tiap Ya. ingat itu sedih. Kalau Ya. gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya Pak. Layanin orang Betul. yang lantang carok itu. Itu Betul, spontan saja, Mak. Hilaf, spontan. Sempat Allah. ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, ya selain- sama abang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau ada takut ada serangan dari pihak lawan, saya sudah bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Iya. Biar tidak ada korban lagi. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada Ya. harus Betul, melayani betul. itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Dua hukum. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilafan saya Allah. dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa yang mungkin dari emosi mungkin Emosi. emosi sesaat. Masalahnya Emosi saya sama saat benar. korban itu udah kenal biasa, kenal baik gitu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Benar, benar. Minta maaf sama keluarga korban. Ya. Semoga ini nggak berkelanjutan. Ya. Pak Hasan, Pak Wardi makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Ya, jadi itu adalah ungkapan dari Hasan ya teman-teman, di mana beliau mengakui kesalahannya dan beliau pun juga minta maaf kepada keluarga. Ya seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, di mana kalau mereka melakukan carok, meskipun yang direbut di situ adalah harga diri, pasti di ujung harga diri itu ada penyesalan. Kenapa harus ada terjadi pertikaian? Kenapa harus ada pembunuhan? Jangankan saling membunuh, kadang kita pukul-pukulan dengan teman, berantem, bener-bener berantem, pukul-pukulan. Selepas dari berantem itu, kita akan merasa bersalah. Saya cukup respect dengan Hasan di video ini, di klarifikasi ini, di mana beliau mengakui kesalahannya, di mana beliau sangat-sangat jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam, menyesal. Kenapa? Saya bisa merasakan betapa menyesalnya dia dari tatapan matanya, dari cara bicaranya. Beliau
Dia juga mengkhawatirkan keluarganya, takut ada apa-apa. Karena apa? Ketika ada insiden seperti ini, dendam itu pasti ada. Karena ini adalah perihal menyangkut nyawa. Ya, bisa jadi akan ada dendam, dan melalui dendam itu akan ada pertumpahan darah lainnya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan lain sebagainya. Tentunya di sini yang menjadi patokan adalah kedewasaan. Kalau kita menganggap ini adalah suatu kecelakaan, ya kecelakaan emosi sebenarnya, emosi yang tak terbendung di antara keduanya. Karena di antara itu ada keangkuhan dari masing-masing diri, sehingga apa? Ketika keemosi saat itu diladeni, maka yang tersisa adalah penyesalan. Ya seperti apapun dalih dari Carok ini, kita tidak dapat membenarkannya. Dan kita wajib harus memberikan edukasi mengenai Carok ini agar kedepannya para pemuda Madura tidak melakukan Carok ini lagi. Entah itu masalah harga diri lah atau apalah, hendaklah menyelesaikan segala sesuatu dengan hukum. Jangan main hakim sendiri, apalagi carok-carokan seperti ini. Karena apa? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apabila kita duduk menyelesaikan masalah, didampingi oleh ahli agama dan keluarga, maka segala sesuatu itu bisa cair. Ya, beda halnya kalau kita memiliki masalah, langsung menyelesaikan di tempat itu juga tidak bisa. Pasti ujung-ujungnya seperti ini. Jadi inilah penting bagi pelaku pendidikan, pelaku pendidik untuk mereka mendidik anak-anak bangsa ini atau anak-anak di Madura sana untuk menghilangkan Carok ini dari kebiasaan atau pola pikir mereka atau mindset mereka. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman, istilah Carok ini masih melekat pada orang-orang Madura. Dan ini perlu kita kikis secara perlahan dengan lebih meningkatkan pendidikan moral dan agama. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.